Baik, kita akan kembali melihat firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yesaya. Kali ini kita mengambil dalam Yesaya 42 ayat 10 sampai 17 dan Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan ke-7. Saya akan bacakan untuk saudara. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau serta segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya, dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk bukit batu, baiklah mereka berseru-seru dari gunung-gunung, dari puncak gunung-gunung. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberikan pujian kepadanya di pulau-pulau. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak, ya ia memekik terhadap musuh-musuhnya yang membuktikan kepahlawanannya. Aku membisu sejak dahulu kala, aku berdiam diri, aku menahan hatiku. Sekarang aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan. Aku mau mengah-mengah dan megap-megap. Aku mau membuat tandus gunung-gunung dan bukit-bukit, dan mau membuat layu segala tumbuh-tumbuhannya. Aku mau membuat sungai-sungai menjadi kering, dan mau membuat kering telaga-telaga. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membawa mereka berjalan di jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan pada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Orang-orang yang percaya kepada patung pahatan akan berpaling ke belakang dan mendapat malu, yaitu orang-orang yang berkata kepada patung tuangan, "Kamulah Allah kami." Kemudian Yesaya 43 katakan begini, "Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku, dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan." Demikianlah firman Tuhan. Saking semangat. Dan baiklah, yang mendengar, yang berbahagialah adalah orang yang mendengarkan dan yang melakukannya. Yang percaya berkata amin. Nah, baik. Saudara yang kekasih, kitab Yesaya itu cukup unik. Dia ditulis untuk menyatakan isi hati Tuhan, tapi bukan cuma begitu ya. Bukan cuma Tuhan mau menyatakan isi hatinya, tetapi dia juga, saudaraku,
menyampaikan keadaan supaya isi hatinya itu pas. Jadi kalau dalam kitab Yesaya ini yang kita baca, ada saatnya Tuhan menegur, mengingatkan kamu tuh siapa. Tapi dia mengungkapkan isi hatinya. Sekalipun begitu, aku sayang sama kamu. Inilah luar biasanya Allah kita. Nah, terus yang kedua, saya ingin saudara memperhatikan juga, memahami dan percaya. Kalau ini ditulis, kisah perkataan pada Israel atau keturunan Yakub, bukan berarti ini tidak berguna buat kita. Karena sesungguhnya kita sudah diangkat menjadi Israel rohani. Jadi ini juga milik kita, saudaraku. Ya? Dan tepat dan cocok sekali saat-saat ini di mana gereja yang mulai kurang menghargai Tuhan mungkin dalam perjalanannya, banyak orang percaya tidak melakukan, tidak hidup seperti yang Tuhan inginkan. Ini saat yang tepat juga. Tuhan mau ingatkan, hai, kamu macam Israel yang coba meninggalkan aku. Oleh karenanya saudaraku, pada masa ini, masa COVID-19, luar biasa saudaraku. Luar biasanya apa? Bukan akibat dan dampaknya, bukan kengeriannya, tapi luar biasanya ketika Tuhan mau bergerak, dia pakai apa saja saudaraku. Dia pakai apa saja. Kalau saat ini kengerian ada di mana-mana, ya, ketakutan ada di banyak tempat. Sayangnya juga banyak gereja Tuhan yang takut, saudaraku. Ya, tapi namanya juga wabah, saudaraku. Pasti ada korban. Tapi sebagai orang percaya, kita harus tahu, korban tak bisa dihindari. Tetapi bagimu ada perlindungan. Bagi orang yang percaya, Tuhan membuka tangannya lebar-lebar. Kemudian pertanyaan begini, bagaimana bagi orang tidak percaya? Kesempatan mereka untuk percaya. Ada amin? Biarlah yang percaya berkata amin. Saudara, saudara, dikatakan begini, ini pada masa ini. Ketika Tuhan sudah memulihkan, sedang memulihkan saudaraku. Dia katakan gini, sekarang nyanyikanlah nyanyian baru. Karena dia datang dengan approach yang beda. Dengan pendekatan yang beda. Dia coba datang dengan teguran, dengan hamba-hambanya, semua biasa-biasa aja. Ini sekarang nih, ya, banyak orang bilang begini, prediksi tentang COVID ini, macam-macam. Ada yang mundur lagi sekarang katanya kan? Wah, ini sebenarnya bisa Juni ini. Wah, ini mundur lagi nih kelihatannya ke Juli, ke Agustus, September. Terus saudaraku, prediksi. Kalau ditanya kenapa prediksi itu ada? Karena dilihat begini, kok manusia ini nggak nurut ya? Nggak nurut, nggak ngikutin. Kalau ngikutin aja begini. Saya mau kasih tahu saudaraku, kalau pengen tahu manusia, itulah manusia. Makanya saudaraku, nggak menjadi pertanyaan gereja sampai saat ini. Kenapa orang nggak mau percaya sama Yesus? Kenapa orang nggak mau percaya pada Isa Al-Masih, Juru Selamatmu yang pasti memberikan keselamatan? Kenapa masih nggak percaya? Geram nggak? Dan itu membuktikan manusia itu seperti itu. Dan kalau saat ini terjadi, manusia seakan-akan gak bisa dikasih tahu untuk bisa tertib dan sebagainya. Saya mau ngasih tahu, dari dulu Tuhan itu sudah tahu. Makanya saudaraku, kalau manusia bisa sadar, mungkin cukup peringatan-peringatan sebelumnya. Termasuk kadang-kadang gempa bumi, saudaraku. Kalau gempa bumi ada, ini kalau sekarang kalau ditanya, mungkin orang lebih, ada yang bisa berkata, aduh mendingan bencana alam atau gempa bumi ya. Karena apa? Itu sekali sapu. Set, besoknya nggak ada kan? Iya toh? Dan kerugiannya jelas, langsung jelas hari itu. Karena mau pakai otak. Kalau itu nggak bisa, kenapa yang sekarang nggak kayak gitu?
Karena yang kena sekarang, besok ada lagi. Minggu depan bisa ada lagi. Panas-panas sedikit badan, sudah khawatir. Ini agak beda. Mungkin yang sudah pernah mengalami di Nias atau di mana, di Aceh atau begini, sakitnya ketiban beton itu ya kan? Sakit. Tapi orang dengan mudah komentarnya, tapi lebih sakit, ketakutan, besok mau kena nggak COVID gitu. Tapi saya mau kasih tahu saudaraku, kalau saja manusia hatinya lembut, dengan peringatan yang sebelum-sebelumnya, sudah banyak orang bertobat, mestinya mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam kitab Yesaya 43, Dia mau menyatakan, sungguh-sungguh, Akulah Allah satu-satunya yang perlu, yang harus kau sembah. Tapi banyak orang memakai otaknya, memakai perhitungannya. Sekarang kejar-kejaran, saudaraku. Kita yang percaya sesungguhnya tidak perlu pusing. Saya mengajak saudaraku yang di rumah, saudaraku yang di sini, tidak usah pusing. Kapan ini mau selesai? Kita merindukan ini sesegera mungkin. Tetapi jangan jadi pusing. Sehingga hari-hari menghitung prediksi, lihat statistik terus. Mana turun, naik, naik, turun, turun. Kayak main-main nanti saudara. Kalau iman kita didasari itu, main-main. Tetapi sesungguhnya, di mana posisi iman kita? Percaya. Allahku mengasihi aku. Saudaraku, kalau baca Yesaya 43, saudaraku ya, yang tadi kita baca, dia bilang, jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Kurang apa, saudaraku? Tuhan yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, bilang kepada gerejanya pada masa saya cukup ganti gerejanya dulu ya, karena Israel yang dimaksud untuk saat ini ya adalah gerejanya. Kamu yang biasa-biasa, yang sudah mendapat anugerah dan kasih karunia tertinggi dan biasa-biasa, kurang sungguh-sungguh dan biasa-biasa hidupnya, hari ini celiklah matamu. Bukan karena kesungguhanmu, bukan karena ini, aku memulihkan engkau. Kata Tuhan apa? Karena aku sayang padamu. Saudara, Tuhan tidak memberatkan kita dengan aturan-peraturan, bahwa harus bawa korban sembelihan, harus bawa ini, harus bawa begini. Tetapi Dia minta hati kita datang mempercayai Dia. Makanya saudaraku, saat Tuhan kita menyembah tadi, Tuhan tuh suka loh. Ya, Tuhan suka. Karena menyembah yang sesungguhnya isinya penyerahan. Waktu berseru dia nyerah. Aku nggak sanggup. Aku nggak tahu lagi kecuali aku menyembah Tuhan. Aku nggak bisa lagi. Nah, kalau orang masih merasa kuat, menyembahnya seringkali nggak afdol, ya. Masih merasa, iya nyembah aja. Tapi kan aku tahu besok aku yang ini, aku yang mengatur hidupku. Nggak bisa. Tetapi ketika melakukannya dengan berkata, aku nggak mampu, aku nggak tahu lagi Tuhan, kecuali aku menyembah Engkau, dia akan mendapati penyembahan yang penuh dengan penyerahan. Kalau sampai saat ini engkau terlindungi, menyerahlah sama Tuhan. Cintailah Dia. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Ya, cintailah Dia, senang. Kesukaan Dia adalah engkau tinggal, datang menyembah Dia. Pak, jadi kapan kerjanya? Kalau asik menyembah terus, saudaraku, menyembah yang pertama adalah hatimu, diikuti dengan mulutmu. Kalau kau lagi bekerja, ya mulutmu berhenti kerja, tapi hatimu tetap tak kagum sama Dia, tetap sujud. Dalam pekerjaanmu kau melihat, oleh karena engkau, aku bisa bekerja dengan baik. That is penyembahan yang Dia sukai. Oleh karena engkau, aku pulang dari supermarket tetap dalam keadaan sehat. Iya toh? Ya, jangan takut supermarket, kalau mau belanja, belanja aja.
Ya, karena di berita semua, dari supermarket ini muncul penyakit begini. Sudah, kalau kau mau beli beras, beli, saudaraku. Ya, beli saja. Dan ketika kau pulang, sembahlah dia. Aku bersyukur Tuhan, Engkau jagai aku. Dia ingin, nah kalau begini saudaraku, kalau begini, setiap saat orang jadi was-was. Ya, was-was. Dan masa was-was ini, dia mendapati hatimu. Dia mendapati kamu. Dia suka. Bahkan tidur was-was kan. Janganlah aku besok bangun panas badan aku, kan gitu kan. Sebab tadi aku beraktivitas, maunya besok aku sehat. Pas bangun sehat, oh puji Tuhan. Nah kalau dulu-dulu ada kayak gitu enggak? Dulu-dulu ada kayak gitu. Tidur pun lupa berdoa, langsung plek. Lupa ngucap syukur, langsung plek. Tapi sekarang baik-baik, manis-manis mau tidurnya. Tuhan, biar besok aku bangun sehat, jangan ada muncul sesak napas Tuhan dan sebagainya, ya kan? Kenapa begitu? Karena takut. Kalau engkau yakin bahwa Dia menjagamu, kau akan tidur tenang saja. Saya lupa, saya doain, Tuhan besok saya jangan panas. Enggak ada tuh saya doain tuh, lupa saya. Karena saya tahu Tuhan menyertai saya. Setiap saat ku tanya Dia, aku cukup melekatkan hatiku padanya. Wahai gereja Tuhan, Tuhan ingatkan, nyanyikanlah nyanyian baru. Sekarang mesti beda. Ibadah sedang dimurnikan. Jangan setengah-setengah. Mau di sini, mau di rumah, mau di murni. Kau menyembah Dia. Jangan terpaksa, jangan sekedarnya. Nanti saudara stres. Dia katakan, nyanyikanlah nyanyian baru. Hei, lepaskanlah suaramu. Nyanyikanlah. Aku suka, kata Tuhan begitu kan. Baiklah padang gurung menyaringkan suara, berseru-seru. Baiklah mereka memberikan penghormatan kepada Tuhan saat ini. Dan mulai muncul, mau siapa beri kesaksian. Ada yang mulai bilang begini, ya ternyata hanya doa dan hanya mujizat saya sembuh. Hanya begini, karena dari dulu kan udah dikasih tahu, tak ada obatnya kan. Ya toh? Yang adanya adalah meningkatkan imunitas dan sebagainya, yang sakit supaya cepat pulih dengan kekuatan dari dalam. Bahwa Tuhan sudah menaruhkan obatnya di mana? Di dalam dirimu. Obatnya ada di dalam dirimu. Tuhan ada di mana? Kalau Tuhan ada di luar, pantesan terganggu. Tapi kalau Tuhan ada di dalam, Dia akan bangkitkan obatnya dari dalam dirimu. Hati yang gembira adalah obat. Masalahnya, hati yang khawatir adalah penyakit. Gampang nyanyinya. Hati yang gembira adalah obat. Yang manjur, gampang kali nyanyinya. Ya, Tuhan tinggal di situ, saudara. Ya. Lantas, apa sebenarnya yang Dia lakukan? Dia bangkit berperang. Dia bangkit, katanya, pada masa ini. Tuhan lagi menelusuri semua bumi. Seluruhnya. Seluruhnya Dia telusuri. Dia cari, Dia bangkit seperti orang yang sedang mau berperang. Dengan gagah. Dia bukan mau mencabik-cabikan. Ya. Pada manusia Dia mengingatkan. Pada sistem ekonomi dan sistem Dia porak-porandakan. Dia ratakan. Ya. Cara-cara manusia. Sekarang kurasa yang berani mati, menurut statistik, menurut pengamatan saya, adalah orang yang udah sangat miskin. Apapun dia ada. Orang kaya. Sekalipun dia bandar narkoba, takut juga. Bandar narkoba aja sekarang takut, saudaraku.
Bukan takut sama narkobanya. Padahal itu lebih banyak membunuh orang. Baca jumlah orang yang mati karena narkoba. Oh, it's far away. Jauh sekali lebih banyak dari karena COVID. Tapi sekarang bandarnya pun takut. Dia nggak takut sama narkoba. Dia takut sama COVID. Berarti jago mana? COVID lebih jago ya saudaraku ya. Obat COVID ada di mana? Di dalam tubuhmu. Di dalam dirimu. Di dalam dirimu ada siapa? Ada Yesus Tuhan yang berani berkata Yesus, berbahagialah kamu. Tapi sayangnya begini. Berani berkata Yesus dalam, khawatirnya di sini. Cuman Yesusnya di hati, khawatirnya di pikiran. Masalahnya di mana? Pikiranmu harus dicuci. Brainwash, cuci otak dengan firman Tuhan, dengan perkataan Tuhan. Cuci otakmu. Cuci. Ya, memang sekarang yang bergumul nih orang-orang pinter yang selalu pakai di sini. Ini lagi pusing nih. Ya. Bahkan ada satu pernyataan ahli dari Jepang, saking bingungnya dia melihat COVID ini. Udahlah lebih gampang bilang apa? Ini buatan manusia, ini tidak sesuai dengan ilmuku. Pusing, ilmunya saja. Dia dapat Nobel ya. Pusing. Dan paling gampang apa? Jawabannya, ini udah dibuat rekayasa ini. Saya mau kasih tahu. Kalau yang ngomong bukan orang percaya, udahlah masuk kanan keluar kiri lah. Ya. Karena seakan-akan gini loh. Seakan-akan seperti gini, gereja nggak boleh posisi gini. Seakan-akan gini, Tuhan tidak tahu kondisi ini. Seakan-akan Tuhan tidak ngerti kondisi saat ini. Seakan-akan Tuhan tidak peduli. Ini yang dikatakan. Mungkin selama ini aku diam, kawan. Ya, Yesaya 42 katakan apa? Selama ini mungkin kau merasa aku diam. Hah? Selama ini. Udah baca belum tuh? Yang tadi ayat 14, aku membisu dari sejak dulu kala, aku berdiam diri, aku menahan hatiku. Selama ini seakan-akan kamu memandang aku diam. Dan kepada gereja Tuhan, kenapa banyak gereja orang percaya jadi biasa-biasa? Bukan mereka tidak coba datang, mereka sudah datang, saudaraku. Sudah menangis, tapi tidak mendapat jawaban. Seakan-akan Tuhan diam. Ya, coba temui orang-orang, konsul orang-orang yang kecewa sama Tuhan. Bukan tidak datang, bukan tidak mencoba datang sama Tuhan, tapi apa? Mereka kecewa. Karena seakan-akan Tuhan diam. Kalau Tuhan diam, Dia sedang menulis kehendaknya. Sementara Dia sedang membuat rancangan dan kehendaknya ditulis, engkau tidak sabar, engkau berontak. Ya. Makanya kitab Yakobus katakan, berbahagialah kamu jikalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena itu untuk menguatkan imanmu. Take one step. Kau bisa berkata, mungkin besok Dia tunjukkan rancangannya. Mungkin besok. So take your time. Sabar, saudaraku. Sabar. Dunia ini udah suguhkan yang instan. Semuanya ingin cepat. Dan Tuhan diperlakukan gitu. Cepat-cepat Tuhan, jawab cepat-cepat. Padahal Dia menganyam kamu. Manusia mengakui, anak 9 bulan kau di kandungan. Kalau saja itu, padahal sebelumnya engkau sudah dirancangkan. Kalau saja 9 bulan, 9 bulan kau dianyam. Tapi kau ingin cepat-cepat. Dia perlu waktu untuk menertibkan manusia.
Hanya sekarang siapakah yang mendengar seruannya? Pada masa ini, dia nggak minta apa, saudaraku. Dia minta, datanglah pada dia. Kenallah bahwa dia sangat sayang sama kamu. Jangan yang lain yang keluar respon dari hatimu. Engkau marah, engkau kesel, engkau takut, sama aja levelnya. Mau marah, kesel, takut, khawatir, bagi Tuhan itu sama. Dia hanya minta, datanglah, percayalah padaku. Ya, percayalah. Apalagi yang kekejiannya apa? Engkau datang pada berhala lain. Ya, sekarang kecenderungan orang memaklumi cara apa saja, asal bisa bebas dari COVID. Cara apa aja, iya kan? Cara apa aja? Dicoba. Ya, mau orang yang nggak percaya Tuhan, mau orang yang membenci Tuhan, asal dia punya ide bisa menjauhkan dari COVID, diikutin. Tuhan bilang, ini yang dia maksud. Berhala-berhala itu akan tutup mulut pada masa ini. Hanya orang-orang yang takut akan Tuhan. Sekali lagi, kepada gerejanya, saya lebih fokus hari ini, masa ini dan pesan ini pada gerejanya dan orang percaya. Kamu pikir Tuhan diam selama ini? Terhadap jeritanmu, Tuhan tidak pasangkan telinganya, yang membuat engkau biasa-biasa, dan karena engkau memberontak, ngambek, kau pikir Tuhan diam? Dia mesti menata dunia ini, dan banyak manusia yang mau dihimpunkannya di dalam kerajaannya. Bukan satu. Memang kadang-kadang orang bilang begini, ya, lebih baiklah satu orang diselamatkan asal dia sungguh-sungguh daripada. Saudaraku, hati Tuhan tidak seperti gitu. Minta maaf ya, Tuhan mau menghimpun banyak orang, makanya dia perlu waktu. Dan di dalam waktu yang diperlukan ada orang yang gak sabar, ambil jalannya sendiri. Padahal kalau engkau sabar, dia akan tunjukkan samamu. Nah, di sini, kalau saudara baca nanti kisah pernyataan Tuhan dalam Yesaya 40-an sampai 60, dia berkali-kali ingatin, aku sayang padamu. Kalaupun ibu jasmani bisa membunuh anaknya, aku tidak akan pernah bisa, kata Tuhan. Kalau kau datang pada dia, engkau sudah dilahirkan kembali. Engkau adalah Israel rohani. Engkau masuk dalam janji-janji Tuhan. Jadi jangan pernah berkata, mengapa engkau tinggalkan aku? Tuhan katakan, tidak, aku sedang memurnikan engkau. Saudara, kalau ditanya, kenapa engkau memurnikan, engkau tidak meninggalkan aku? Tuhan katakan, engkau ini kepunyaan aku. Yesaya 43, engkau ini kepunyaan aku. Ayat 7, engkau orang-orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Saudara tahu? Bayangin, kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Ada amin? Kita itu, kalau sebelum-sebelumnya dikatakan seperti bunga. Bunga itu bagus, tapi umurnya sesaat. Ambil bagusnya dulu. Bunga itu menyatakan keindahan alam ini. Dan kamu masuk dalam kekekalan. Kamu adalah kemuliaan Tuhan. Suaramu, karuniamu, talentamu,
apa yang Tuhan taruhkan dalam kamu akan menimbulkan kemuliaan khusus bagi Tuhan. Tapi banyak manusia menyalahgunakan dan tidak menghargai. Dan kepada gereja Tuhan diingatkan, kalau saat ini yang kuat lututmu, berdoalah. Kalau saat ini yang kuat adalah suaramu, bersorak-sorailah. Kalau saat ini yang kuat tanganmu, tolonglah saudaramu. Buatlah sesuatu yang Tuhan inginkan dengan tanganmu. Kalau yang kuat kakimu, pergi hampirilah orang yang perlu ditolong. Engkau yang tahu, engkau yang memahami apa yang sekarang ini kuat yang Tuhan taruhkan. Ingat, setiap yang Tuhan taruhkan adalah pancaran kemuliaan Tuhan bagimu. Saat ini kita mau berdoa. Doakanlah gereja Tuhan. Khusus doakanlah orang percaya. Pak, kita juga mau berdoa untuk, iya, kau bawa juga doa orang untuk orang belum percaya. Tetapi khusus untuk gereja Tuhan. Tuhan mengingatkan Israel miliknya. Jangan takut. Percaya dong. Percaya. Mari kita siapkan hati kita. Akuilah Dia, bahwa Dia pelindungmu. Ayat 10 katakan, Yesaya 43, kamu inilah saksi-saksiku, demikian firman Tuhan. Dan hamba-hambaku yang telah kupilih, supaya kamu dan tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak ada Allah lain. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripada aku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikian firman Tuhan, dan akulah Allah. Juga seterusnya aku tetap Dia. Tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya. Siapakah yang dapat mencegahnya? Kalau Tuhan katakan, Dia yang melindungi, siapakah yang bisa menghalanginya? Tapi ketika Dia katakan juga, aku yang melepaskan hal-hal yang membuat umatku jadi sadar, siapa yang bisa tahan? Jawabannya, tidak ada. Engkaulah tetap Tuhan. Engkaulah juru selamatku. Engkaulah satu-satunya Allah penyelamatku. Ambil waktu sejenak merenungkan Dia. Saat ku melewati lembah kekelaman, badai hidup menerpaku. Mataku memandangmu yang jaga jiwaku. Ku dapatkan pengharapan padamu, Yesusku. Ku sujud dan berseru, mengangkat tangan berserah padamu. Nyatakan kehendak-Mu, bukanlah kehendak-Ku. Ku tahu Kau selalu sertaku, tak
pernah tinggalkanku. Ketika badai Ketika bebanku berat dalam jalan hidupku, awan gelap menutupi, ku datang padamu Yesus yang pimpin langkahku, ku dapatkan pengharapan. tinggalkan. pernah tinggalkan. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu saat ini yang lama menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Ketahuilah bagi mereka Tuhan, bahwa Tuhan sedang kembali mengukir kehendak-Mu atas gereja-Mu, supaya gereja-Mu sadar tidak perlu ngotot pada kehendaknya, tapi boleh tersungkur karena Tuhan sedang menata ulang segala sesuatunya untuk gereja-Mu menjadi saksi kembali akan kehebatan dan perbuatan-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa, berilah gereja-Mu telinga yang mau mendengar, hati yang terbuka,
untuk mau percaya sungguh-sungguh bahwa Engkau sangat mengasihi gerejamu yang sudah pudar akan perkara ini, disadarkan kembali. Tuhan sayang pada gerejanya dari dahulu, tidak pernah meninggalkannya. Bahwa kamilah yang berusaha memberontak dan meninggalkan Engkau Tuhan. Dengan cara-cara kami dan kelihayan perkataan kami, dengan menyelubungi banyak hal yang mau mengumpat menyembunyikan niat-niat daging kami. Tapi Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau sedang memurnikan kami gerejamu Tuhan. Biar gerejamu sadar untuk bisa tersungkur sujud kepadamu Tuhan. Berserah supaya bukan kehendaknya yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Kehendak-Mu ada ingin membawa kami bagi kemuliaan-Mu. Kurang apa lagi Tuhan sesungguhnya? Mau membuat kami kesukaan-Mu. Kurang apa lagi Tuhan? Tolonglah kami yang buta. Tolonglah kami yang tuli, yang selama ini firman-Mu berkumandang, tetapi kami seperti orang buta dan tuli. Siapakah kami? Kurangkah kami dapat mendengar bahwa Engkau satu-satunya penguasa tunggal? Kalaupun kami dipakai, itu hanya karena kepercayaan saja. Tak layak kami mau mencuri kemuliaan-Mu. Ambillah seluruh kehendak kami Tuhan. Bahkan pada gereja-Mu ini murnikanlah kembali Tuhan. Semua saudara-saudara kami, ini saatnya ketika gejolak dan goncangan terjadi. Murnikanlah gereja-Mu ini untuk mempercayai Engkau kembali Tuhan.